Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali pada pembahasan video tip ini, request dari sobat-sobat Cantrok Mania yang kemarin sudah request di komen video itu meminta atau membahas tentang cucak hijau atau penyakit-penyakit yang sering mampir pada cucak hijau. Oke, kita akan membahas tentang apa saja sih penyakit yang sering mampir pada cucak hijau sehingga tidak bisa kita sepelekan, karena penyakit yang ada pada cucak hijau itu terkadang membuat cucak hijau sendiri itu tewas atau temangsang gitu ya, tengsang gitu. Nah, kita ke pembahasan tentang apa saja penyakit yang sering mampir pada cucak hijau. Sebelum kita ke tip, seperti biasa, seruput kopinya agar tidak semaput ya, santai tapi serius. Ini. Nah, pada cucak hijau yang kita ketahui banyak sekali ragamnya penyakit yang mampir pada cucak hijau. Kenapa kok Om Bro sebut penyakit ya? Karena penyakit pada cucak hijau itu ada yang berat dan ada yang ringan, ada yang bisa disembuhkan, ada yang qaid wal afiat itu ada ya. Jadi kita akan membahas satu persatu penyebab dan solusinya. Yang pertama penyakit yang sering mampir pada cucak hijau adalah penyakit didis, dan didis ini biasanya terjadi pada bulan 12 sampai bulan 5 ya, setengah tahun. Didis itu pada cucak hijau biasanya cucak hijau muda atau cucak hijau lepas pastol akan sering sekali mengalami yang namanya didis. Tapi kalau cucak hijau sudah berumur dari 5 tahun ke atas itu jarang sekali didis di bulan-bulan yang Om Bro sebutkan. Dari versi Om Bro, didis bukanlah karakter tapi adalah penyakit. Buat Anda yang masih bingung atau masih ngeyel kalau didis itu karakter, mari kita belajar lagi tentang cucak hijau ya. Bertanya pada yang lebih paham tentang cucak hijau. Nah, kita akan membahas tentang penyakit didis. Didis itu biasanya terjadi pada cucak hijau mengikuti siklus alam. Kalau di bulan 12 sampai bulan 5 itu bulan siklus kawin dan siklus mabung pada cucak hijau, khususnya cucak hijau yang lepas pastol. Jadi apabila Anda punya cucak hijau lepas pastol atau pastol untuk lumba, biasanya di musim-musim seperti ini sering sekali mengalami yang namanya didis, entah didis sayap, entah didis ekor, dan lainnya. Kalau cucak hijau sudah berumur dari 4 tahun ke atas, biasanya akan mengalami yang namanya trouble atau rebung kepala, sulam, dan lainnya, dan itu mengakibatkan yang namanya didis saat dilombakan. Tetapi didis ini bisa diminimalisir atau bisa diobati, tentunya dicari di playlist cucak hijau yang ada di channel ini, karena sudah ada pembahasan tentunya video-video baru atau settingan baru dari Om Bro. Itu yang pertama ya. Kita masuk yang kedua. Yang kedua, penyakit yang sering mampir pada cucak hijau yaitu birahi. Birahi atau overbirahi. Nah, overbirahi ini untuk pasukan Cantrok Mania atau didis mania, dia sudah paham. Karena birahi ini paling sering mampir di cucak hijau. Apalagi cucak hijau lepas pastol atau cucak hijau yang jomblo ya gitu. Jadi cucak hijau yang mengalami birahi itu biasanya juga terjadi pada siklus alam yang berimbas ke cucak hijau yang dibreedingkan atau disangkarkan. Apabila cucak hijau itu birahinya tinggi, itu dia mengikuti siklus alam, di mana siklus alam burung sedang berkembang biak mencari pasangan, dan di dalam sangkar pun dia juga akan bingung atau mengalami over birahi, terutama pada cucak hijau yang jomblo. Cucak hijaunya jomblo, pemiliknya jomblo, itu pasti over birahi ya. Itu karena sama-sama jomblo gitu. Dan untuk
obor birahi apabila disebabkan oleh siklus alam serta siklus yang lainnya itu bisa kita minimalisir dengan cara di sauna juga bisa menghilangkan birahi, juga bisa menaikkan birahi ya. Diumbar birahinya juga akan hilang pakai media-media timun atau pepaya, pepaya apa itu, pepaya alam itu juga bisa meredakan birahi. Istilahnya birahi itu penyakit yang sering mampir tetapi tidak mematikan apabila tidak birahi akut. Kalau birahi akut itu biasanya menyebabkan cucak hijau terkadang tewas dan lainnya. Terus yang ketiga yaitu penyakit yang sering mampir ke cucak hijau yaitu penyakit ayan ya, ayan pada cucak hijau. Biasanya kalau penyakit ayan ini disebut tetelo pada murai batu, dan cucak hijau pun kadang juga disebut tetelo. Aslinya itu adalah penyakit ayan pada cucak hijau. Nah, penyakit ayan cucak hijau ini biasanya disebabkan oleh over birahi yang terlalu tinggi dan burung tidak mendapatkan asupan atau perawatan yang maksimal, sehingga burung itu seperti terjebak dalam, kalau orang itu ini ya, kalau orang itu punya penyakit pikir, nah seperti itu. Jadi burung terjebak di OB yang akut, lama kelamaan dia akan kehilangan keseimbangan berat badannya, dia akan kurus, dan setelah kurus dia akan tewas atau tengsang itu tadi. Jadi apabila Anda mengalami cucak hijau OB akut, ya silahkan di terapi dengan terapi-terapi yang benar-benar bisa menyembuhkan cucak hijau itu sendiri. Terus untuk selanjutnya yaitu penyakit nyilet atau tulang menonjol pada bagian dada. Ini biasanya terjadi pada cucak hijau bahan yang gagal jinak, atau cucak hijau yang sudah sangat berumur, atau bahkan cucak hijau lepas pastol itu ya. Biasanya untuk cucak hijau yang mengalami kurus itu terjadi pada saluran pencernaan, entah yang disebabkan oleh bakteri, entah penyakit dalam dan lainnya. Intinya saat Anda melihat cucak hijau Anda kurang bersemangat dan Anda pegang kok itu kok di bagian dada ya, dada itu kok kayak nyilet itu ya, berarti itu terkena penyakit kurus badan atau nyilet yang bisa Anda obati dengan obat nyilet ada, atau memakai obat cacing untuk anak-anak itu juga bisa ya. Dan untuk penyembuhan secara herbal itu bisa menggunakan buah-buahan, yaitu buah apel itu juga bisa dengan cepat membuat cucak hijau itu kembali gemuk, dan untuk airnya disuplai dengan ulat Hongkong yang berwarna putih itu ya. Dan untuk selanjutnya penyakit yang sering menghinggap pada cucak hijau adalah penyakit stres dadaan, atau cucak hijau itu meninggal dadakan. Dan biasanya cucak hijau yang tewas dengan dadakan ini disebabkan oleh musim ya, musim seperti ini atau iklim yang sangat tidak bersahabat itu bisa menyebabkan cucak hijau itu rentan dengan penyakit dan mudah sekali tewas apabila suhu tubuhnya tidak kuat menerima suhu udara atau iklim yang sedang dialami, khususnya pada musim penghujan seperti ini. Itu penyebabnya adalah bakteri-bakteri yang menempel pada sangkar-sangkar serta kuman-kuman yang Anda sendiri ciptakan karena Anda jarang membersihkan kotoran dengan rajin gitu. Untuk pengobatan silahkan burung yang sedang menderita seperti itu. Terkadang kalau burung tewas mendadak itu kan diawali dengan mekruk ya, mekruk, jekugruk, kayak burung tidak sehat, tiba-tiba untuk beberapa waktu, beberapa jam, tiba-tiba tewas. Dan apabila Anda melihat burung Anda seperti itu, apabila melihat ya, biasanya kan nggak melihat, dipindah ke sangkar yang baru, dan sangkar lama itu Anda bersihkan, Anda sterilkan dengan disemprot pakai baygon ya, baygon obat nyamuk itu toh. Kalau tidak punya baygon,
Anda bisa membersihkan atau membunuh kuman-kuman itu dengan rebusan daun dan ranting pohon kersen ya. Daun dan ranting pohon kersen Anda itu rebus sampai ngumpul-ngumpul itu tuh, sampai mendidih untuk menyiram sangkar bekas burung yang terkena sakit itu tadi. Dan untuk selanjutnya, mungkin penyakit yang mampir pada cucai hijau adalah pembahasan yang terakhir, yaitu tentang penyakit kuku habis atau bubulen. Nah, pada cucai hijau yang usianya sudah lanjut usia atau mbah-mbah gitu ya, sudah tua gitu, itu memang rentan sekali terkena penyakit bubulen atau kehilangan kuku-kuku. Itu penyebabnya dari usia yang sudah memang benar-benar usia purba pada kehidupan burung. Untuk burung itu biasanya penyebab utama yaitu dari usia, ya, dari usia yang sudah sangat tua. Itu akan kehilangan kuku-kuku, ya, kuku kanan hilang semua, kuku kiri hilang semua. Dan terkadang bubulen ya, bubulen itu seperti tanpa ada luka tetapi burung sulit untuk bertengger, itu karena penyakit di dalam. Dan untuk pengobatan silahkan untuk bubulen itu bisa menggunakan obat dalam berupa Super N yang bisa Anda sajikan setiap hari pada air minum sesuai anjuran yang ada pada label kemasan obat itu tadi ya. Kalau untuk kuku yang sudah habis itu tidak akan tumbuh karena itu faktor usia dari cucai hijau. Tetapi untuk penyakit yang mampir di terakhir ini tidak akan mengakibatkan kematian ya kalau tidak parah. Tetapi kalau bubulen parah ya, itu memang harus benar-benar disempurnakan segi rawatan dari mengobati dari dalam dan luar. Untuk pengobatan luar meskipun tanpa luka karena itu bubulen ya, silakan diolesi dengan minyak tawon karena minyak tawon itu sangat efektif membantu penyembuhan pada penyakit-penyakit cucai hijau khususnya pada bagian kaki itu. Nah, hanya itu yang sudah Om Bro sampaikan pada video singkat ini. Semoga apa yang sudah Om Bro sampaikan ini bermanfaat. Salam.